3 orang yang sengaja tidak ikut berperang bersama dengan Rasulullah. 3 orang yang meninggalkan peluang untuk berjihad bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tafadhal Ustaz. Tafadhal min dura, tafadhal hana. Tafadhal. Ayat ini berbicara tentang 3 orang sahabat Nabi yang ketika diseru untuk ikut dalam peperangan yang namanya peperangan Tabuk, peperangan terakhir yang dihadiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, namanya perang Tabuk, berlaku pada tahun ke-9 daripada hijrahnya Rasulullah. Masa seruan perang terjadi itu musimnya adalah musim korma sedang berbuah, sehingga menjadi cabaran kepada kaum muslimin pada ketika itu antara ikut bersama dengan Rasulullah dalam berperang yang resiko daripada peperangan itu akan gugur syahid dan tidak dapat menikmati untuk menuai korma yang masa itu adalah musim menuai korma, atau tidak ikut bersama dengan Rasulullah. Dengan demikian dia akan dapat menuai korma, jual korma dan menikmati kormanya. Dalam hal ini satu hal yang dinanti-nanti oleh orang-orang Arab pada ketika itu adalah musim korma, dan itu adalah momen yang sangat menggembirakan kepada kaum muslimin bila tiba musim korma. Maka pada ketika itu, ketika disuruh untuk keluar berjihad, kaum muslimin merespon. Adapun Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabat yang lainnya katanya biar Nabi jalan dulu, esok saya pergi. Kemudian tiba hari esok katanya oke, lusa saya pergi. 2 hari lusa, esok lagi saya pergi. Ditunda-tunda sampai pada akhirnya dia tidak pergi. Apa sebabnya? Berfikir tentang masalah musim untuk menuai korma. Di sini kita mengambil ibrah bahwa at-taswif, menunda-nunda perbuatan baik, boleh menjadi penghalang dia melakukan kebaikan. Oleh sebab itu, bila kita ada azam berbuat kebaikan, maka kita diperintah segera melakukan kebaikan tersebut dan tidak menunda-nunda. Dan di antara tipu muslihat syaitan, at-taswif. At-taswif, menunda. Nanti, esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan, last kali dia tak buat. Hal ini menjadi salah satu tipu muslihatnya syaitan. Ka'ab bin Malik terperangkap dengan taswif tadi, esok, lusa, akhirnya dia tidak ikut bersama dengan Rasulullah SAW. Setelah berlalu beberapa hari, tak mungkin dia akan mengejar Nabi, karena yakinnya kalau sudah akan dikejar pun Nabi akan sudah selesai daripada peperangan dan akan kembali. Akhirnya tidak ikut bersama dengan Rasulullah. Di saat Rasulullah kembali daripada peperangan Tabuk, maka baginda Rasulullah SAW didatangi oleh orang-orang yang tidak join bersama dengan Rasulullah. Karena dalam hal ini adalah seorang pemimpin memberikan arahan untuk semua ikut dalam perang. Bila tidak ikut arahan pemimpin, maka dia dianggap melanggar satu peraturan dan undang-undang yang sudah ditetapkan. Yang melanggar undang-undang mesti kena dijatuhi hukuman. Maka pada ketika itu yang tidak ikut ramai termasuk orang-orang munafikin. Tapi kaum munafikin masing-masing dengan alasannya. Walaupun alasannya tipu, walaupun alasannya dusta. Wallahi saya begini, wallahi saya begitu, wallahi. Walhasil guna nama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan 1001 alasan. Nabi menghukum kepada mereka atau menerima alasan mereka karena menerima dari segi zahirnya sahaja. Adapun isi hati mereka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita mengambil hikmah bahwa bila berhadapan dengan orang yang berselisih dan dia mengemukakan uzurnya, alasannya dan bersumpah dengan alasan tersebut, kita tidak boleh menghukum apa yang disimpan dalam hatinya atau apa selain daripada bukti atau kesaksian yang diungkapkan dengan sumpahnya. Al-Islam yahkum bil-zawahir. Islam itu hanya menghukum dari segi zahirnya sahaja. Allahu yatawalla as-sarair. Allah yang menghukum isi hatinya.
Jadi kalau orang datang mau minta maaf karena silap begini, wallahi saya tak sengaja. Walaupun dia sengaja contohnya, tapi alasannya dia wallahi tak sengaja. Kita hanya menilai dari segi zahirnya. Adapun dia dosa besar menggunakan nama Allah untuk tipu kepada orang lain. Dalam hukum dalam mahkamah juga hanya kesaksian melalui yang diungkap oleh lisannya dengan sumpahnya. Maka dalam hal ini hakim akan menghukum dari segi kesaksian secara zahirnya. Isi hatinya hanya Allah Subhanahu wa taala yang akan menghukumnya. Satu hari ada dua orang berselisih di hadapan Rasulullah masalah tanah adik-beradik. Katanya ini saya punya, kata satu lagi ini saya punya. Datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ingin dihadapkan kepada Rasulullah. Kata Nabi, kabir, yang tua dulu bercakap. Tua dulu bercakap, keluarkan ketengahkan buktinya. Yang kemudian yang muda bercakap, ketengahkan buktinya. Maka Nabi menilai, daripada bukti yang kamu ketengahkan kepada saya, ini tanah milik kamu. Tapi kalau kamu tipu pada bukti yang kamu ketengahkan, maka potongan tanah yang menjadi milik kamu ini akan menjadi potongan api neraka kepada kamu nanti di akhirat. Di sini hukum dua. Hukum di dunia berdasarkan dengan bukti. Hukum di akhirat, apa yang sebenar dikatakan dibuktikan oleh orang itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Maka dalam hal ini dua lelaki itu akhirnya tolak kes. Ya Rasulullah, saya tak jadi nak ambil ini tanah. Satu lagi bilang saya pun tak jadi, tak mau. Masing-masing hanya tolak disebabkan oleh kerana pertanggungjawaban di akhirat lebih berat. Khawatir bukti yang diketengahkan itu adalah bukti yang palsu. Maka baginda Rasulullah membagikan tanah itu kepada dua dan dibagi sama rata. Fasyahid di sini adalah Islam hanya menghukum lahiriah. Tidak boleh menghukum batin seseorang, isi hati seseorang. Tak boleh kondem orang karena isi hatinya, sebab itu adalah di luar otoriti manusia untuk menghukum isi hati orang, karena isi hati yang mengetahui adalah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang munafik memberikan alasannya kepada Nabi, berbagai macam alasan dan bersumpah demi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi terima alasan mereka, kecuali Ka'ab bin Malik ini. Ketika baginda balik daripada peperangan itu, Ka'ab bin Malik datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya, "Falamma sallamtu alaihi tabassama tabassumal mughdab." Maka saya jumpa dengan Nabi, dan ketika Nabi itu melihat kepada saya, Nabi tersenyum tapi senyumannya orang marah. Senyum tapi senyuman marah. Dengan demikian senyuman ini mempunyai beberapa maksud. Ada senyum sinis, ada senyum sedekah, ada senyum marah. Faham dong? Dari bahasa wajah ini memberikan pemahaman kepada orang yang disenyumi olehnya. Maka dengan demikian orang kadang-kadang senyum tapi maki di dalam, ya kan? Orang kalau senyum memang sedekah. Wala ibtisamuka li akhika shadaqah. Senyumanmu kepada saudaramu akan menjadi sedekah kalau itu senyuman yang telus. Tapi ada kalanya senyuman itu senyuman orang yang sedang marah. Itulah ungkapan Ka'ab bin Malik ketika melihat raut wajah Nabi ketika senyum. Malamih, tanda-tanda pada senyuman Nabi itu adalah tanda senyuman orang yang marah. Dengan demikian wajah ini mempunyai bahasa. Wajah ini mempunyai isyarat-isyarat. Orang kalau ceria nampak pada wajahnya, orang kalau sedih nampak pada wajahnya, orang kalau stres nampak pada wajahnya, orang kalau sedang happy nampak pada wajahnya. Sehingga wajah ini mempunyai isyarat-isyarat tertentu bagi orang lain. Walihada dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Utlubul ma'rufa inda hisanil wujuh." Mintalah kamu bantuan kebaikan kepada orang-orang yang wajahnya itu baik. Wajah baik bukan karena warna kulitnya, bukan karena gelap atau cerahnya. Wajah itu sendiri akan memberikan satu sentuhan kepada orang yang tengok kepada orang tersebut sehingga terkesan dengan wajah orang itu. Walihada dalam hadis Nabi Muhammad SAW berbicara tentang wajah ini, ketika beliau ditanya, "Ya Rasulullah, ayyu julasauna khair?" Ya Allah, dengan siapa saya, wahai Rasulullah, dengan siapa saya mesti berkawan? Katanya, "Man dzakkarakum billahi ru'yatuh."
Kalau kamu tengok mukanya, kamu ingat kepada Tuhan, kamu ingat kepada Allah. Tengok juga kepada wajahnya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Gal dalam bait-bait Imam dari Imam siapa itu? Imam Abdullah bin Haddad kalau atau Bukhari Habsyi mengatakan idza ru'u yushharu zikrullah. Bal-faqih idza ru'u yushharu zikrullah. Kalau kamu tengok wajahnya, maka Allah, dia langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan oleh kerana wajah ini sinanan daripada apa yang ada di dalam hati. Kalau hatinya sentiasa ingat kepada Allah, maka akan terkesan ingatannya pada Allah pada wajahnya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda mereka itu orang-orang yang baik yang bertakwa itu dilihat pada wajahnya. Kesan daripada sujud. Kesan daripada sujud bukan maksudnya sujud zahir. Sujud zahir maksudnya meletakkan dahi ke tanah, tapi sujudul qalb, sujudnya hati, akan dilihat kesan itu pada wajah seseorang. Faham dong? Demikian kita melihat bagaimana kesan ibadah di dalam hati itu pada wajahnya. Demikian juga kesan maksiat di dalam hati juga nampak pada wajahnya. Oleh hada sebagian orang itu kalau tengok faham dong? Sudah menakutkan dulu. Apa sebabnya? Hatinya gelap. Tapi kita pun tak boleh menjadi ukuran juga. Aku wali, dah boleh bezakan ini mana wajah yang baik, mana wajah yang kejam. Faham dong? Hanya orang-orang tertentu sahaja yang memiliki kelebihan. Semakin hati itu bersih, semakinlah firasat itu benar. Semakin hati bersih, semakin firasat menepati kebenaran. Falhasil, baginda Rasulullah tersenyum dengan senyuman mughlab, orang yang sedang marah. Qal ta'al, kemari kamu. Maka saya datang kepadanya, duduk di hadapan Nabi SAW. Katanya, ma khallafaka, kenapa kamu tidak ikut? Kenapa kamu tidak ikut dalam peperangan? Alam takun qad ibta'ta dhahrak, bukankah kamu sudah mempersiapkan untuk perang ini? Kamu sudah berjual barang, kamu sudah ada pedang, ada transport, ada bekal, semua sudah ready untuk pergi. Bukankah kamu sudah mempersiapkan segala keperluan? Bermakna sebelum keberangkatan Nabi dalam berperang, Nabi mengetahui kalau Ka'ab bin Malik sudah mempersiapkan diri untuk ikut bersama dengan Nabi. Kan kamu sudah persiapkan diri untuk ikut bersama dengan saya, katanya. Dia mengatakan, bala ya Rasulullah. Ya wallahi, saya memang sudah persiapkan. Katanya, ya Rasulullah, kalau saya duduk di hadapan selain engkau, daripada orang-orang yang ahli dunia, maka saya boleh bersilat lidah untuk mencari keuzuran, untuk selamat daripada kesalahan saya ini. Yani kalau bukan engkau di hadapan saya punya 1001 alasan untuk menyelamatkan diri daripada dipersalahkan. Dan ya Rasulullah, saya ini pandai untuk mengolah kata-kata. Dengan demikian, Ka'ab bin Malik ingin memberitahukan bahwa terdapat beberapa orang yang lidahnya itu boleh memutar belit fakta sehingga hak jadi batil, batil jadi hak. Dan ia boleh meyakinkan orang untuk meyakini yang hak jadi batil dan batil jadi hak dengan kata-kata. Ungkapan ini diungkapkan oleh Ka'ab bin Malik. Tapi dia tak mau berbuat begitu. Pada masa yang sama ingin memberitahukan ada orang yang boleh berbuat begitu. Dia boleh buat, tapi dia tak buat. Dengan demikian, kita kena berhati-hati daripada orang yang pandai bersilat lidah. Yang cakapnya manis kalau didengar, tapi hakikatnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kalau dalam idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin alaihim humul adu fahdharhum qatalahumullahu anna yufakun. Diceritakan tentang golongan orang-orang munafikin. Kalau kamu tengok, kamu akan terpukau dengan penampilannya. Kalau mereka berbicara, kamu boleh percaya dengan pembicaraannya. Penampilannya mungkin segak, penampilannya meyakinkan, penipu besar. Kata-katanya, tapi pada hakikatnya penipu besar dengan kata-katanya. Penipu dengan penampilan, penipu dengan kata-kata. Sifatnya orang munafik.
Faham dong? Skemo itu kan pandai kan ngomong dengan kata-kata kan. Betul tidak? Banyak orang yang tertipu. Ini kalau awak nih join ini dapat kereta ini. Kata beliau, kalau saya di hadapan orang selain daripada engkau, saya tahu macam mana nak olah kata-kata ini untuk terselamat daripada dipersalahkan. Tetapi saya tahu, saya berhadapan dengan engkau, engkau adalah Rasulullah. Kalau saya tipu pun kepada engkau dan engkau mungkin akan menerima alasan saya, tapi Allah akan bagi tahu kepada engkau kalau saya penipu. Maka itu yang tidak saya inginkan untuk terdedah kalau menipu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maknanya dia berkata, jujur saya tak ada alasan untuk tidak ikut perang bersama dengan engkau. Di sini kita mengambil ibrah bahwa seseorang itu tidak semestinya untuk berkata jujur di saat jujur itu mendatangkan kebaikan. Tetapi hendaklah dia mempertahankan kejujuran, walaupun kejujuran itu akan mengundang masalah ataupun musibah ataupun hukuman kepada dia. Mempertahankan kejujuran bukan hanya di saat kita bila berkata jujur kita akan mendapatkan kebaikan, tapi justru tetap berkata jujur walaupun impact daripada berkata jujur itu akan mendatangkan satu kemudaratan. Dengan demikian, tidaklah kejujuran dikorbankan untuk mengelak daripada kemudaratan berbandingkan mempertahankan prinsip kejujuran apapun resikonya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kembali daripada peristiwa Isra dan Mi'raj diberitahukan kepada Ummu Hani, semalam saya pergi ke Baitul Maqdis dan malam itu juga balik. Kata Ummu Hani bagi tahu kepada Rasulullah, Ummu Hani sepupunya Nabi. Kata Ummu Hani, ya Rasulullah, kalau orang tanya, kamu jangan cerita. Apa sebabnya? Karena orang tak mungkin percaya. Mana boleh orang pergi Baitul Maqdis yang kalau dulu itu pergi sebulan, balik sebulan. Nabi pergi malam tu, balik malam tu. Ini belum cerita pergi ke langit lagi, langit yang ketujuh. Belum, baru Baitul Maqdis. Ummu Hani risau kalau Nabi cerita kepada orang akan didustakan oleh orang. Kata Nabi, kalau saya ditanya, saya cakap. Apa peduli saya untuk orang lain percaya dengan apa saya kata atau tidak? Saya hanya menyampaikan orang percaya atau tidak, I don't care. Istilahnya begitulah, walaupun itu bukan kata-kata Nabi ya. Maksudnya mempertahankan untuk berkata jujur. Datang Abu Jahal, katanya, ya Muhammad, apa cerita? Katanya, tanya apa yang berlaku kepada engkau? Tanya berita. Kata Nabi, saya semalam pergi Baitul Maqdis. Terkejut Abu Jahal. Semalam aku pergi, semalam aku pergi, semalam aku balik, semalam aku balik. Katanya, kalau aku kumpulkan semua orang di sini, adakah kamu akan cerita kepada aku, kepada mereka seperti mana kau cerita kepada aku? Katanya, ya, aku akan cerita. Apa yang perlu disembunyikan oleh Nabi SAW? Adakah tujuan daripada penyampaian itu untuk mendapatkan kepercayaan daripada orang macam zaman kita sekarang ini? Apa yang dicari oleh orang-orang yang ada di TikTok itu kan kepuasan netizen. Coba netizen maki itu, dia tukar baliklah. Apa sebabnya? Yang dicari kepuasan netizen. Selagi orang itu mencari kepuasan netizen, selagi itu dia tak punya prinsip. Ikut apa kemauan netizen. Netizen mau ke kiri, dia terpaksa ikut ke kiri juga, ke kanan juga. Prinsipnya dia apa? Faham dong? Lagi zaman sekarang netizennya macam-macam. Gal cerita, panggil orang-orang, datang di hadapan Nabi SAW. Dicerita oleh Nabi SAW, ada yang pegang kepala, ada yang baru jinak-jinak dengan Islam, ada yang terus tinggalkan Nabi SAW. Hal yang tak mungkin berlaku bagi akal fikiran mereka pada ketika itu. Lalu apa yang berlaku? Yang mendustakan Nabi kemana? Yang percaya kepada Nabi macam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq ketika dia beritahu, katanya kalau dia bercakap dia betul. Hatta otak kata tak mungkin.
Faham tuh? Yang mendustakan hilang dengan hilangnya masa peristiwa Isra dan Mi'raj hingga hari ini diraikan. Quran bercerita. Dan dengan demikian berkata jujur apapun resikonya. Berkata jujur apapun resikonya. Faham tuh? Walihada Ka'ab bin Malik berkata demikian kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya berkata jujur ini wahai Rasulullah dengan harapan saya mendapatkan maaf dari Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan saya. Saya mengaku salah. Di sini ibrah yang perlu kita ambil, bila dia bersalah jangan malu mengaku salah. Perkara yang hal yang wajar bagi seseorang kalau dia bersalah. Yang tak punya salah itu hanya para anbiya saja. Jadi kalau orang tak mau salah, dia mengaku dirinya nabi. Jadi hal yang wajar kalau seorang melakukan kesalahan. Cuma tidaklah orang itu melihat kewajaran bersalah dengan terus dia melakukan kesalahan. Kalau orang berbuat salah itu wajar, baik saya buat salah terus. Ya tidak wajar seperti itu. Kesalahan itu berlaku kepada seorang untuk menunjukkan kelemahan orang itu. Kesalahan dilakukan menunjukkan ketidaksempurnaan orang itu. Kesalahan berlaku kepada seorang untuk dia menginsafi supaya tidak tergelincir kepada kesalahan yang berikutnya. Kalau seseorang salah itu dekat traffic light kena kamera. Wajar, esok saya akan hentam lagi. Lusa saya hentam lagi. Kan orang bodoh kalau begitu. Sebab dia tahu itu benda salah, seharusnya dia tak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Jadi kesalahan itu berlaku kepada seseorang adalah untuk menyadarkan dirinya itu adalah lemah dan tidak sempurna, dan untuk menginsafi supaya dia tidak lagi tergelincir melakukan kesalahan yang kedua. Dengan apa? Dengan dia insaf dan bertaubat. Jadi bila bersalah, akuilah kesalahan, berusahalah untuk memperbetulkan kesalahan. Tidak wajar bagi seorang kalau ia bersalah, tidak mahu mengaku salah. Lebih teruk kalau dia menganggap apa yang dilakukan hal yang salah, itu adalah perkara yang betul. Ini adalah perkara yang sangat tidak wajar. Ka'ab bin Malik mengaku, saya bersalah dalam hal ini, saya mohon maaf dari Allah Subhanahu wa taala. Dia bersalah, dia berkata jujur, dan dia memohon ampun untuk mendapatkan maaf daripada kesalahannya. La wallahi ma kana li min udhrin. Saya tak ada uzur katanya. Wallahi ma kuntu qattu aqwa wala aisar. Saya masa seruan perang tu saya sehat wal afiat, saya dalam keadaan lengkap, persiapan semuanya ada. Tak ada keuzuran bagi saya wahai Rasulullah, kata Ka'ab ibn Malik. Nabi bersabda, amma hadza faqad shadaq. Ini sudah berkata jujur. Merujuk kepada ini, yakni maksudnya Ka'ab bin Malik. Yang lain, ya orang-orang munafik tadi tak jujur. Kata Nabi, yang ini jujur, yang lain yang sumpah-sumpah tu, hadza kadzab, hanya menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala dengan untuk menutupi kesalahannya. Faham tu? Itu munafik bangun masjid. Namanya masjid Dhirar. Ketika dia bangun masjid, Nabi dijemput. Ya Rasulullah, sila datang ke masjid, merasmikan perasmian masjid. Namanya masjid Dhirar. Di mana di masjid itu dekat dengan masjid Quba. Namanya masjid Dhirar. Kata baginda Rasulullah, nanti balik perang Tabuk saya singgah. Sebab perasmian masjid. Di perjalanan, masa Nabi nak pergi ke masjid merasmikan, Allah turunkan firman-Nya. Katanya masjid Dhirar ini dibangun untuk kekufuran, untuk memecah belah umat Islam, untuk menjadi tempat spy, intelijen bagi orang-orang munafik untuk menyampaikan informasi, mendedahkan rahasia kaum muslimin kepada orang-orang kafir. Ofisnya itu masjid. Jadi kalau masjid itu banyak masalah, dulu pun masjid jadi tempat spy. Maka ditegur. Katanya, wala yahlifunna in aradna illal husna. Orang-orang munafik yang bangun masjid ini
Setelah didedahkan perbuatan mereka, katanya, wallahi kami bangun masjid ini adalah untuk kebaikan. Allah sudah bagi tahu untuk kufur, memecah belah umat Islam, juga untuk spy. Dia wallahi katanya, wallahi. Dia guna nama Allah SWT. Tak ada lagi alasan mereka untuk menutupi kesalahan melainkan dengan sumpah. Dirobohkan oleh Nabi SAW. La taqum fihi abada. Jangan sekali-kali engkau sholat di situ. Itu Nabi bukan hanya dilarang untuk sholat di masjid tersebut, itu masjid dirobohkan oleh Nabi SAW. Kayu-kayunya pun tak boleh digunakan. Dibeli untuk memecah belah umat Islam. Harta yang digunakan untuk pembelian barang itu untuk hal-hal yang batil, Nabi tak benarkan kaum muslimin memanfaatkan hatta setelah dihancurkan pun juga. Tak ada barakahnya. Faham tuh? Oleh sebab itu berhati-hati kalau kita menggunakan barang orang menyumbang untuk masjid. Daripada mana? Daripada riba. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ma fi barakah. Tak boleh kita gunakan duit-duit yang haram untuk hal-hal yang kebaikan. Ma fi. Tak ada barakahnya itu duit. Faham tuh? Atau hasil duit daripada hal-hal yang mungkar. Hasil duit jual dadah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nak sedekah bangun masjid daripada duit dadah. La hawla wa la quwwata illa billah. Asyik barakah. Yang sumbernya haram, maka tak ada barakahnya untuk digunakan apapun juga. Ada berkenaan dengan siapa nama? Ka'ab bin Malik. Naam. Jadi Ka'ab bin Malik mengatakan ini adalah dikatakan oleh Rasulullah dia adalah benar. Faqum, maka kembalilah kamu sehingga datang perintah akan hukuman yang mesti kamu terima. Maka Ka'ab bin Malik pun tinggalkan majelis pertemuan bersama dengan Rasulullah SAW. Kejadian itu disaksikan oleh ramai para sahabat. Maka sahabat-sahabat Nabi yang lainnya, kerabat daripada Ka'ab bin Malik mengatakan, ya Ka'ab, kenapa kamu berkata jujur sehingga kamu akan dijatuhi hukuman oleh Rasulullah? Kenapa kamu tidak kata kepada Rasulullah macam mana yang lain, mengatakan alasan macam-macam kepada Rasulullah dan minta ampunlah, semoga Rasulullah mintakan ampun kepada Allah untuk kamu. Maksudnya carilah alasan apa saja. Kata sahabat-sahabatnya Ka'ab bin Malik, kenapa kamu begitu jujur? Nanti kamu kena hukum, kamu kena Kata Ka'ab bin Malik, hampir saja hati aku ini berubah untuk kembali kepada Rasulullah dan tarik balik kesaksiannya. Ya Rasulullah, saya bukan begitu tadi. Hampir dia akan mengatakan demikian. Hikmah yang kita ambil di sini, innama summiyal qalbu qalban litaqallubihi. Hati itu diberi nama hati karena dia berbolak-balik. Bahasa Arabnya hati itu qalbun. Di antara makna qalbun berbolak-balik. Hati itu diberi nama qalbun karena ia kerap berbolak-balik. Oleh sebab itu, di antara doa yang sentiasa diminta oleh Nabi adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkan hati ini dalam keimanan. Tak ada siapa boleh jamin hatinya akan kemana pada penghujungnya. Wallah, hatta hari ini nampak elok, nampak baik, penghujung hanya yang Maha Kuasa yang mengetahui. Oleh hadza sentiasa, dan itu kerap kali Nabi SAW berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kita berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik ya arhamar rahimin. Maka dalam hal ini hampir saja saya akan kembali kepada Rasulullah dan menarik balik alasan saya. Kemudian saya bertanya, ada tak orang lain selain saya yang mempunyai keadaan seperti saya, yakni tidak ikut dalam perang tanpa ada uzur? Katanya ada, yaitu Murarah ibn Rabi al-Amari dan juga Hilal ibn Umayyah al-Waqifi. Dua orang ini juga adalah dua orang yang saleh. Maksudnya dia bukan golongan orang munafik. Maka kata Ka'ab, dah ada orang sama-sama dengan saya berkata jujur, at least paling tidak ada juga orang yang senasib dengan saya.
Dalam hal ini, seseorang itu bila berada dalam situasi tertentu yang tertekan, maka yang akan menjadi penawar dan penghibur bila ada keadaan yang sama dialami oleh orang tersebut. Yani, kita kalau dalam keadaan rugi dalam satu pekerjaan contohnya, kemudian kita duduk dengan orang yang sama dalam keadaan rugi dalam pekerjaan, mungkin lebih teruk daripada kita, at least paling tidak, wih saya tak kesorangan. Ada teman itu sudah terhibur. Faham? Bukankah begitu, kalau kita ada teman senasib dalam masalah, maka sedikit banyak kita akan terhibur. Ka'ab bin Malik ketika menyadari ada yang lain juga, maka dia pun terasa terhibur, karena bukan dia keseorangan dalam hal ini. Maka famadaitu, maka saya tinggalkan dan saya menunggu apa yang akan dilakukan oleh Rasulullah daripada hukuman. Wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muslimin an kalamina. Nabi melarang kaum muslimin untuk berbicara kepada kami 3 orang. Dipulaukan di kota Madinah. Fajtanabana nas, semua orang pun tak layan. Wa taghayyaru lana, dan mereka sudah berubah. Hatta tanakkarat fi nafsi al-ard, sehingga bumi yang saya pijak bukan bumi seperti yang dahulu saya diami. Yani Ka'ab bin Malik dan 3 orang ini, yang dahulunya kalau jumpa kawan, assalamualaikum, kaif halak, bkhair, tayyib, sembang, mula daripada jatuh hukuman tu, la salam, wala senyum, wala cakap, wala ziarah, wala tengok, wala pandang, ada macam tak ada. Hatta tanakkarat, sehingga berubah keadaan ini. Macam saya hidup sorang-sorang di tengah-tengah orang ramai. Tak ada orang pandang, tak ada orang yang jual beli dilayan, tapi tak ada senyum, sembang, berbual. Di dalam Islam, hukuman itu ditetapkan adalah untuk menyedarkan orang yang melakukan kesalahan dan menghalang orang lain melakukan kesalahan yang sama. Apapun bentuk hukuman yang diberikan di dalam syariat oleh Allah Subhanahu wa taala bertujuan untuk orang itu dihukum karena bersalah, karena orang yang namanya bersalah karena hukum. Dan yang kedua adalah untuk menjadi penghalang kepada orang lain melakukan benda yang sama. Itu hukum yang ada di dalam syariat. Jadi bukan hanya orang itu kena hukum, tapi menyelamatkan orang lain daripada melakukan kesalahan yang sama. Jadi waktu itu hukuman dijatuhi kepada 3 orang ini, tak ada sesiapapun boleh bercakap selama hampir 50 hari. Wih, coba kita di rumah 1 hari 2 hari jangan bercakap. Itu ada satu ada satu film itu kan, ada satu film itu daripada kejadian nyata. Orang terdampar di tengah-tengah laut, terdapat di pulau. Dia tak boleh balik karena di tengah-tengah lautan terbentang luas. Dia bercakap dengan pokok, dia bercakap dengan bola yang bola itu dikasih gambar macam manusia, asal bercakap dengan orang akan merasa boring kalau tak bercakap. Manusia ini adalah makhluk yang berjiwa sosial. Kita kalau hidup di dunia ini, bank kita punya. Pesawat, kapal terbang dengan berbagai macam jenis Boeing apapun juga, kita pun diberi kemahiran untuk drive. Istana kita punya. Mas tinggal petik buah mas, tapi tak ada orang, kita hidup sendiri. Macam mana nak enjoy? Suruh ambil ini semua. Hidup dengan bermasyarakat lebih memberikan satu ketenangan dan juga ketentraman. Manusia makhluk yang berjiwa sosial. Walihada ketika dipulaukan selama 50 hari, ianya adalah merupakan satu hukuman yang berat bagi ketiga-tiga orang ini. Katanya, kemudian fa'amma sahibaya, 2 orang sahabat saya itu, yaitu Murarah dan juga Hilal, dia duduk rumah tak keluar. Adapun saya, karena saya yang paling muda daripada yang lain, maka saya keluar.
Solat berjamaah, pergi ke pasar juga, walhasil tengok, tapi tak seorang pun bercakap. Katanya, wala yukallimuni ahad, tak ada orang bercakap. Sehingga saya datang kepada Rasulullah dan mengucapkan salam. Yani kalau masuk masjid Nabi tengah duduk dengan sahabat, dia ikut juga. Dia memberanikan diri, join. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak tengok, orang jawab tak jawab semuanya salam. Sampai dipandang bibir Nabi bergerak atau tidak kalau dia mengucapkan salam. Faham Tom? Katanya, fa'aqul fi nafsi hal harraka syafataihi biraddis salam am la? Adakah Nabi menggerakkan bibirnya menjawab salam atau sengaja dia ucapkan Assalamualaikum, ingin terhibur dengan jawaban salam? Diperhatikan adakah Nabi menggerakkan bibirnya atau tidak. Tsumma usalli. Kemudian saya sengaja salat dekat dengan Nabi. Untuk apa? Fa usariquhu an-nadhar. Untuk saya curi pandangan. Dekat dengan Nabi itu nak curi pandangan Nabi macam mana? Fa usariquhu an-nadhar. Fa idza abaqtu ala salat aqbaltu ala salati aqbal ilayya. Kalau saya sedang salat, Nabi tengok saya. Wa idza iltafattu nahwahu, tapi kalau saya tengok Nabi, Nabi palingkan wajahnya macam tu. Itu apa nama hal yang cukup luar biasa menyakitkan. Dia lebih dahsyat daripada kata-kata bila dipalingkan wajah orang yang amat disanjung. Kalau yang palingkan wajah ni orang-orang biasa, khallabu. Tapi kalau palingkan adalah wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walihada alangkah orang itu kalau dipalingkan wajah Nabi daripadanya orang yang sudah tak tahu nak cakap apa. Walihada kita mohon agar supaya Nabi tak palingkan wajahnya daripada kita. Kalau jumpa pun senyum kepada kita. Tak tahan kalau tengok beliau marah. Baik tak nampak dalam mimpi, kalau tengok dalam mimpi tengah dalam keadaan marah kepada kita, nak senyum pun senyum dengan maghlib. Jangan mimpi sudah. Tak tahan dengan marahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi insyaallah dikasihi oleh Allah. Beliau tak seperti itu, marahnya pun marah mendidik. Marahnya pun marah sayang, marahnya pun marah kasih sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hanya kita ini lemah perasaan, tak boleh nampak kalau beliau marah. Faham tom? Hadza berkenaan dengan Rasulullah. Nah, kemudian katanya kemudian katanya hatta idza tala alayya, sehingga kejadian ini lama berlaku kepada saya. Kemudian saya keluar daripada rumah dan saya pergi ke kawasan lalu di jalan tepi dindingnya Abu Qatadah. Dan Abu Qatadah ini adalah ibn ammi, yakni sepupu dengan Ka'ab bin Malik. Kemudian dia datang jumpa dengan dengan Abu Qatadah atau dengan Qatadah. Aba Qatadah, jumpa. Salamtu alaihi. Saya ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mengucapkan salam Ka'ab bin Malik. Kepada siapa? Kepada Abu Qatadah. Kata Ka'ab bin Malik mengatakan, Abu Qatadah tidak jawab salam saya. Hukum mengucapkan salam sunnah, menjawab salam adalah wajib. Tetapi karena ada perintah yang wajib ditaati juga, yaitu Rasulullah untuk tidak berbicara sementara menjawab salam bahagian daripada pembicaraan. Abu Qatadah tidak jawab salamnya. Dalam hal ini tiada pertembungan antara hukum menjawab salam. Dalam situasi seperti ini dia tidak menjawab salam, karena dalam hal ini juga dia sedang mentaati perintahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak berbicara kepada tiga orang ini dan menganggap bahwa menjawab salam satu pembicaraan. Maka dia tak jawab salamnya Abu Qatadah. Hanya dalam momen seperti ini karena perintah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'udtu, maka saya kembali kepada dia dan saya bertanya, wahai Abu Qatadah, aku bersumpah demi Allah, aku mohon engkau jawab dengan jujur. Bukankah engkau tahu aku ini adalah cinta kepada Allah dan juga Rasulnya?
Dia tak jawab. Ya Aba Qatadah, aku ambil sumpah daripada engkau. Bukankah engkau tahu aku ini adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya? Sampai 3 kali. Sampai kali yang ketiga, kata Abu Qatadah, Allahu wa Rasuluhu alam. Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Dijawab begitu oleh Abu Qatadah. Tak dijawab iya, tak dijawab tidak. Allah wa Rasuluhu alam. Fafadat ainai. Maka deras keluar air mata daripada mata saya ketika mendengarkan jawaban Abu Qatadah, Allahu wa Rasuluhu a'lam, seakan-akan apa yang bersemadi dalam hatinya dipenuhi dengan cinta kepada Allah dan Rasulnya itu sudah mulai terhakis atau tidak ada lagi dengan jawaban yang disampaikan oleh Abu Qatadah, sehingga dia akan merasa rugi besar kalau kehilangan perasaan cinta kepada Allah dan juga kepada Rasulnya. Oleh sebab itu beliau menangis. Wa tawallaitu hatta tasawwarat al-jidar, maka saya pun tinggalkan dan kembali. Fa baina ana amshi bi suqil Madinah, di saat ini satu dugaan ya, satu dugaan. Yang diduga ini sahabat, dugaannya bukan kecil, berat. Tak cukup dugaan itu dia tidak diajak berbicara oleh kaum muslimin, datang dugaan yang kedua. Apa itu dugaannya? Katanya, sementara saya berjalan di Madinah mendengar ada seorang daripada Syam, seorang utusan daripada Syam, yang Syam waktu itu dipimpin oleh Raja Kristian. Dihantarkan seorang daripada Raja Rom untuk mencari seorang bernama Ka'ab bin Malik. Maka dia pergi ke pasar. Utusan ini daripada kerajaan Rom berteriak, siapa yang boleh tunjukkan kepada saya orang yang namanya Ka'ab bin Malik? Waktu di pasar. Waktu itu Ka'ab bin Malik ada di tengah-tengah pasar. Orang-orang yang ditanya tidak menjawab dengan kata-kata, hanya dengan isyarat saja. Tuh dia, katanya begitu. Maka dihampiri oleh utusan ini. Hatta ja'ani dafa'a ilayya kitaban. Dihantarkan satu surat. Siapa yang tulis surat? Salah satu raja Rum. Apa isi kandungan suratnya? Daripada Malik Ghassan, Raja Ghassan. Faida fihi, katanya dalam surat itu, fa innahu qad balagani anna sahibaka qad jafaka. Kami mendengar kalau teman kamu itu sudah memulaukan kamu, maksudnya Rasulullah. Sudah memulaukan kamu. Walam yaj'alka Allahu bidari hawanin wala madhi'ah, dan Allah tidak mungkin akan membiarkan kamu hidup di tempat yang kamu akan terbiar tanpa ada penghormatan, tak akan dibiarkan kamu hidup dalam keadaan hina. Falhaq bina nuwasik, datang ke tempat kami layan kamu, kami beri kedudukan, kami beri jawatan. Engkau punya teman pulaukan engkau, mari datang sini, aku bagi jawatan. Engkau punya teman-teman tak mau bercakap, datang ke tempat aku kenalkan dengan teman-teman di tempat aku. Dugaan yang kedua, ini kan kalau coba bayangkan, sudahlah dipulaukan di tempat sendiri. Biasanya orang kalau lemah itu kan, kalau seseorang itu biasanya dia dalam satu kelompok. Kelompok ini ada lawan. Kalau dia dimusuhi oleh kelompoknya yang awal dan dia dendam kepada kelompoknya, dia akan join dengan kelompok yang musuh. Apa itu katanya? Musuh kepada musuhmu itu menjadi kawan kepada kamu. Betul. Walaupun istilah itu salah ya, bukan saya kata. Biasanya orang akan mudah terperangkap untuk dia karena fed up, karena tertekan, karena marah, dihukum, dipulaukan. Sementara di tempat sana dia bukan hanya disambut, diberi jawatan. Ta'al nuwasik, kami bagi jawatan kepada kamu di tempat kami. Di sini kita mengambil hikmah bahwa orang yang beriman ketika diuji imannya untuk dia sabar, syaitan akan berusaha untuk menggagalkan kesabarannya. Seorang yang diuji pada imannya untuk setia, maka dia akan diganggu oleh syaitan untuk menghilangkan kesetiaan itu, untuk join dengan musuh.
Ka'ab bin Malik waktu itu ketika melihat tawaran tawaran yang tawaran yang peluang yang cukup besar inilah, maka dia membaca surat itu, katanya wahada aidan minal bala, ini bahagian daripada bala juga, musibah juga. Sudahlah musibah dipulaukan, musibah mendapat tawaran daripada Raja Rum kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, ingin menjadikan dia sebagai umpan untuk beruang untuk menyerang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Diambil surat itu, fatayammamtu biha at-tanur, saya lemparkan dia ke dalam api. Di pasar itu surat tak disimpan pun juga, dicampak dalam api, terbakar supaya tak terpanggil untuk berubah pikiran, karena hati boleh berubah. Hatta madat arba'una lailah minal khamsin, berlalu ini semua selama 40 hari. 40 hari tidak berbicara, mendapat offer untuk pergi oleh Rum, dia pun tak pedulikan. Kemudian idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'tini, Nabi menghantarkan seseorang, memberitahukan kepada Ka'ab bin Malik. Ini dugaan yang ketiga. Jadi kita kalau diduga ini sebahagian daripada orang kalau diduga oleh Allah dengan dugaan, dan kata pepatah itu, sudahlah jatuh ketibaan tangga, maka dia akan menyalahkan Tuhan. Takkanlah seberat ini saya diduga oleh Allah SWT. Sudahlah jatuh, kena ketibaan tangga lagi. Anda atau kita ini bukan istimewa sangat untuk tidak diduga demi dugaan. Yang lebih baik daripada kita diduga demi dugaan berkali-kali, lebih teruk daripada kita. Dan kita tidak lebih istimewa daripada mereka. Ini Ka'ab bin Malik sudahlah diduga dengan tidak dia berbicara. Yang kedua diduga dengan offer untuk dia pergi ke tempatnya orang Rum untuk diberikan jawatan dan untuk menjadi senjata bagi kaum muslimin. Yang ketiga, Nabi bagi arahan kepadanya, sesungguhnya Rasulullah memerintahkan kepada kamu untuk kamu tidak mendekati istri kamu. Kata Ka'ab bin Malik, Nabi suruh saya ceraikan istri saya ke? Katanya tidak, tetapi tak boleh mendekatinya. Sudahlah hidup seorang diri, tak boleh bercakap di luar, dengan istrinya pun tak boleh dekat. Subhanallah. Faham tak? Kenapa sampai begitu dahsyat dugaan ini, musibah ini atau hukuman ini? Sekali lagi, hukuman itu menguji keimanan. Kalau semua orang dihukum dengan hukuman yang ringan, ya dia akan ulang-ulang buat balik. Hukuman itu menguji keimanan. Hukuman itu menghalang orang lain untuk tidak berbuat benda yang sama. Maka dalam hal ini, Ka'ab bin Malik mengatakan kepada istrinya, kamu kembali ke tempat keluarga kamu. Katanya Ka'ab bin Malik. Sehingga hukuman daripada Allah kepada aku ini selesai. Faja'at, adapun istri kepada Hilal bin Umayyah, itu arahan untuk mereka tiga orang ini tidak mendekati istrinya. Tiga-tiganya kena berbuat demikianlah kepada istrinya, kecuali Hilal bin Umayyah. Istrinya itu datang kepada Rasulullah memberitakan, ya Rasulullah, Hilal ini tak boleh dia hidup sendiri. Dia perlu kepada layanan. Mungkin situasi-situasi tertentu yang ada kepada Hilal sehingga dia tak boleh hidup bersendirian dan memerlukan bantuan untuk kehidupan kesehariannya. Boleh saya tinggal dengan Hilal? Kata Nabi, boleh. Tapi jangan dia mendekati kamu. So di sini dugaan. Dan bagaimana hukuman itu disesuaikan dengan situasi. Ya, hukuman itu keras, tapi dia lembut. Dalam situasi dia tidak mampu, ada keringanan yang diberikan oleh syariat sehingga tidaklah hukuman itu menjadi kejam dan diberikan kepada orang yang tidak mampu berhadapan dengan hukuman tersebut. Nah, itu maka diizinkan
Maka kata dikatakan kepada Ka'ab juga, kenapa kamu tidak minta izin kepada Rasulullah juga supaya istri kamu juga duduk bersama dengan kamu, at least paling tidak di rumah ada orang lah. Ternyata kalau saya jumpa dengan Nabi dan saya beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, saya mohon izin agar supaya istri saya dapat menemani saya di rumah seperti istrinya Hilal. Saya tak boleh jangka apa Nabi akan cakap. Takut cakapnya Nabi itu lebih menyusahkan kepada saya. Baik saya tak cakap sudah. Tak apa. Dapat arahan daripada Nabi SAW, khalas, tanfidh. Hada sahabat. Dapat arahan daripada Nabi, sami'na wa ta'ana. Hatta apapun juga yang kesukaran yang akan dilalui olehnya. Hada katanya berlalulah, dikembalikan istrinya kepada keluarganya. Alhasil sampai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka setelah itu berlalu 10 hari. Lengkap waktu berlalu selama 50 hari bermula daripada Nabi SAW melarang kepada kaum muslimin untuk berbicara. Falamma shallaitu salat al-fajri, saat saya melakukan solat subuh pada hari ke-50 sudah berlalu, saya berada dalam dhahri baitin, di atas tingkat atas rumah saya. Saat saya dalam keadaan duduk sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala selepas salat subuh, duduk berzikir kepada Allah, qad daqat alayya nafsi. Hati ini dah sempit, dah tak larat lagi dah. Macam bukan lagi di dunia dah. Tak ada lagi sedikit pun kesenangan. Dah sampai kepada kemuncak daripada kesusahan dan kesukaran yang dilalui oleh Ka'ab bin Malik, sehingga dikatakan hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Khalas, sempitnya dunia ini gambaran kepada betapa sedihnya dan juga tidak mampunya Ka'ab bin Malik berhadapan dengan situasi seperti tersebut. Wa daqat alayya al-ardu bima rahubat sami'tu sauta sarikhin. Dalam keadaan seperti itu, maka terdengarlah suara orang berteriak daripada gunung Sala' dengan suara yang tinggi, ya Ka'ab bin Malik abshir, katanya, wahai Ka'ab bin Malik, terimalah kabar gembira. Baru dengar terimalah kabar gembira, belum tahu apa kabar gembiranya, dia sudah sujud syukur dulu kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pastinya katanya 50 hari tak ada orang panggil nama saya. Kali itu baru terdengar dengan suara yang lantang dan juga suara yang yang penuh dengan keceriaan. Abshir fasajad fakharatu sajida. Maka saya sujud syukur kepada wa araftu annahu qad jaa farajun. Saya yakin bahwasanya sudah datang musibah itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diterimalah taubatnya Ka'ab bin Malik dan 3 orang itu pada waktu subuh hari ke-50 daripada peristiwa tersebut. Fadhahaban nasu yubasyirunana, orang-orang pun datang mengucapkan, sampaikan kabar gembira kepada saya. Di sini kita mengambil hikmah bahwa orang itu bila berada dalam keadaan sedih, kita hendaklah memiliki sifat solidarity untuk kita juga meringankan kesedihan orang. Oleh sebab itu bila ada musibah, kita ucap takziah kepada orang tersebut. Bila ada hal-hal yang menggembirakan, kita pun juga berkongsi kegembiraan dengan mengucapkan tahniah. Sehingga dalam hal ini hubungan kita dengan kaum muslimin bergembira dengan kegembiraan mereka dan bersedih dengan kesedihan mereka. Tidak sebaliknya, kita tak boleh gembira dengan kesedihan orang Islam dan tak boleh bersedih dengan kegembiraan yang ada pada kaum al-muslimin. Demikian kaum muslimin mengucapkan tahniah kepada Ka'ab bin Malik, sehingga seorang itu menaiki kudanya dan berteriak sehingga suaranya lebih laju daripada kudanya, katanya begitu, untuk memberitahukan kepada Ka'ab bin Malik dan memberikan kabar gembira. Orang yang datang itu, ini Nabi dapat firman Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kalau Ka'ab bin Malik sudah diterima taubatnya. Dapat kabar saja seorang ini bangkit, terus ambil kudanya, lari pergi ke rumahnya Ka'ab bin Malik dan panggil, ya Ka'ab bin Malik abshir, terimalah kabar gembira. Ka'ab bin Malik terus sujud,
kemudian orang itu datang menyampaikan kabar kepada Ka'ab bin Malik kalau Allah sudah mengampunkan dosanya. Ka'ab bin Malik buka 2 helai pakaian yang dipakainya. Wallahi saya tak ada pakaian lagi katanya kecuali pakaian yang dipakai itu. Dibuka pakaiannya, dilipat, dia pun daripada belakang itu bagikan dia punya pakaian kepada orang yang membawa kabar gembira. Kita di sini mengambil hikmah bahwa bila orang datang membawa kabar gembira kepada kita, bagi hadiah kepada dia. Walaupun bukan pakaiannya dipakai, itu Ka'ab bin Malik bagi sebab tak ada lagi benda lain yang boleh diberikan. Diberikan karena dah tak ada apa nak dibagi. Sehingga karena dianjurkannya memberikan hadiah kepada orang yang membawa berita berita baik, Ka'ab bin Malik tak ada apa nak dibagi. Sehingga pakaian yang dipakai pun diberikan. Oleh sebab itu kalau orang bawa berita gembira kepada kita, bagi hadiah kepada dia. Faham tak? Kali itu sepanama Imam Syafi'i ketika memberikan kabar gembira kepada Imam Ahmad bin Hanbal atas mimpi Rasulullah SAW yang beritahukan kedudukan Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad bin Hanbal gembira dan diambil pakaiannya diberikan kepada orang yang membawa kabar yang diutus oleh Imam Syafi'i. Faham tak? Wah, diberikanlah pakaian itu dan saya pinjam pakaian orang lain. Saya pinjam pakaian orang lain untuk berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW, sehingga saya datang jumpa dengan Rasulullah, saya masuk masjid ke Rasulullah SAW, sementara kaum muslimin waktu itu duduk. Saat saya datang, bangun seorang bernama Talha bin Ubaidillah, bangun dan berlari menuju kepada saya dan mengucapkan salam, berjabatan tangan untuk mengucapkan tahniah. Mabruk, istilahnya memberikan kabar gembira kepada Ka'ab bin Malik. Katanya saya tak akan lupa sikapnya Talha yang bangun lari kepada saya untuk menyampaikan kabar gembira. Di sini kita bila melihat orang berada dalam keadaan dapat gembira, mendapat kabar gembira ataupun dapat sesuatu nikmat, kita kena mengekspresikan kegembiraan itu yang luar biasa. Supaya seakan-akan kita pun bergembira seakan-akan kita dapat hadiah tersebut. Supaya tidak dilihat macam ungkapan itu macam agak sinis atau tak semangat. Bagi ucapan yang semangat kepada orang yang mendapatkan kabar gembira. Safahani wa hannani wa qamar, dan tak ada yang bangun daripada muhajirin kecuali siapa namanya Talha bin Ubaidillah, dan saya tak akan lupakan perbuatan Talha itu, kata Ka'ab bin Malik. Perbuatan Talha menjadi ingatan selalu kepada Ka'ab bin Malik. Maka katanya Ka'ab, falamma sallamtu ala Rasulillah, ketika mendekat sampailah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mengucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dijawab salamnya, wa huwa yabruqu wajhahu minas surur. Nampak wajah Nabi itu berceria. Nampak wajahnya itu tersenyum dengan senyuman yang kalau dilihat kecerianya wajah Nabi, tak ada siapa orang yang punya kesusahan kena senyuman Nabi hilang semua susahnya. Faham tak? Ka'ab bin Malik melihat senyuman Nabi SAW, hilang semua kesusahan yang dilalui selama 50 hari. Abshir bi khairi yawmin marra alaika mundu waladatka ummuka. Hai Ka'ab, terimalah kabar gembira yang kabar gembira ini adalah merupakan hari terbaik bagi kamu bermula kamu dilahirkan oleh ibu kamu. Yakni umur kamu berapa sekarang ini, hari terbaik adalah hari ini. Yaitu apa? Ketika mendapatkan kabar gembira, taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ka'ab, kabar ini daripada engkau wahai Rasulullah atau daripada Allah? Katanya, bal daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat yang turun dalam surat At-Taubah yang memberitahukan tentang peristiwa Ka'ab bin Malik dan 3 orang. Katanya, idza surra istanara wajhuhu hatta ka'annahu qat'atu gamar. Katanya kalau Rasulullah itu dalam keadaan gembira, wajahnya itu bercahaya. Wajahnya bercahaya. Ka'annaha qat'atu gamar, umpama potongan bulan purnama. Ya salam, Allahu akbar. Mudah-mudahan ini mata dapat tengok itu wajahnya dalam keadaan tersenyum. Ka'annaha qat'atu gamar, ya rabbal alamin, ya rabbal alamin, ya rabbal alamin. Yang melihat wajah itu tak akan celaka. Wallahi tak akan celaka tengok wajah itu. Wa kunna na'rif dzalika minhu, dan kami adalah mengenali Nabi itu kalau ceria wajahnya itu berseri-seri.
Kemudian barulah Ka'ab bin Malik itu karena terlalu gembira, ya Rasulullah, saya akan sedekahkan semua harta saya. Dia ada properti lah, tanah-tanah itu akan disedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala karena kabar gembira yang diberikan oleh Allah. Namun Nabi SAW memerintahkannya untuk menjaga sebahagiannya dan dia berjanji untuk tidak berkata dusta selama-lamanya. Yakni katanya, saya sudah selamat dan dapat kabar gembira dari Allah dengan saya bertaubat dengan mempertahankan kejujuran. Mulai hari ini saya tak akan bercakap kecuali yang jujur sahaja. Turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, laqad taballahu 'alan nabiyil muhajirin wal ansar, menceritakan tentang 3 orang yang bertaubat itu sehingga diperintahkan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hada berkenaan dengan hadis yang cukup panjang bercerita tentang cerita Ka'ab bin Malik dan 2 orang sahabat Nabi SAW. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita untuk istiqamah dalam kejujuran dan tidak malu untuk berkata jujur dan mempertahankan kejujuran apapun resikonya, ya Rabbal Alamin, karena kejujuran ini adalah jalan menuju kebajikan. Kata Nabi, hendaklah kamu berkata jujur karena jujur itu membawa kepada kebajikan dan kebajikan membawa kamu ke surga. Kalau kamu membiasakan diri berkata jujur, kamu akan menjadi orang yang jujur. Hati-hati kamu daripada dusta, karena dusta itu membawa kepada kejahatan dan kejahatan membawa ke neraka. Kalau kamu membiasakan diri berkata dusta, maka kamu akan jadi pendusta. Demikian sabda Rasulullah. Semoga Allah menjadikan kita orang yang sentiasa berkata jujur dan Allah lindungi kita daripada dusta. Amin. Allahumma amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.